Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim ajmain, amma ba'du. Segala puji syukur dan tiada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji serta syukur semoga senantiasa mengalir dari mulut umat manusia. Ucap syukur dengan mengucapkan hamdalah dan membuktikannya dengan perbuatan atau amalan baik. Puji dan syukur hanya kepadanya, Sang Pemilik alam semesta, yang senantiasa menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, sang suri teladan umat manusia yang telah membawa risalah Islam. Semoga Allah menjadikan kita ke dalam pengikutnya yang setia. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam video yang mulia ini saya akan menyampaikan ceramah tentang sabar dan ujian. Dalam menjalani kehidupan ini, banyak sekali peristiwa yang dialami, mulai dari yang menyenangkan atau yang tidak mengenakan. Bagaimanapun juga, peristiwa tersebut tidak bisa kita pilah dan kita pilih. Peristiwa semuanya akan datang silih berganti, Masya Allah. Tidak sedikit peristiwa tidak mengenakan yang singgah, peristiwa yang benar-benar akan menguji keimanan. Apakah sabar dalam menjalaninya atau sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ujian tersebut akan datang terus-menerus. Ujian-ujian yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ini akan menjadi pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapannya. Dengan catatan, kita sabar dalam menjelajahi ujian tersebut, Masya Allah. Dengan kesabaran penuh, Allah akan menjadikan ujian tersebut sebagai anugerah yang maha dahsyat. Sejatinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dengan harta benda, ketakutan, kelaparan, dan yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal-ju'i wa naqsim minal amwali wal ansi wathamarat wa basyiris sabirin. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan, harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Sebagaimana kisah kesabaran Nabi Ayub alaihissalam, Allah memberi ujian kepada Nabi Ayub dengan mengambil kembali seluruh nikmat berlimpah yang Dia berikan. Pertama, Allah timpakan kepada Nabi Ayub alaihissalam penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Bahkan Ibnu Kaitsar menafsirkan, tidak ada satu pori-pori pun dari tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit judzam atau kusta itu. Dengan itu, Allah mengangkat nikmat paras beliau yang rupawan. Badannya yang semula sehat, segar, dan bugar, Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub sampai tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat ke kamar mandi sehingga istri beliau harus menemani. Putra-putri beliau pun Allah ambil, semuanya meninggal dunia. Tak sampai di situ, harta Nabi Ayub yang berlimpah dan tak ada yang menandingi, jumlahnya juga Allah tarik kembali. Nabi Ayub pun jatuh miskin. Ditambah dengan kondisi penyakitnya, semua orang menjauhi beliau. Nabi Ayub pun mengasingkan diri ke suatu tempat. Hanya istri beliau yang setia menemani, juga 2 orang sahabat beliau yang selalu mengunjungi. Para ulama pun berselisih pendapat mengenai berapa lamanya Nabi Ayub menjalani ujian tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub sakit selama 18 tahun, ada juga yang berpendapat hanya 3 tahun saja. Sebagian ulama ada pula yang menyebutkan bahwa Nabi Ayub alaihissalam ditimpa musibah tersebut selama 7 tahun 7 bulan 7 hari. Walaupun ditimpa berbagai musibah, dimulai dari kematian anak-anaknya,
hilang seluruh harta benda, penyakit yang tak kunjung sembuh. Nabi Ayub alaihissalam justru menghadapi itu semua dengan penuh kesabaran. Perilaku sabar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, di antaranya menahan emosi, yang kedua menghadapi proses, yang ketiga tidak putus asa, yang keempat memberi kesempatan kedua, yang kelima menjaga emosi ketika berkomunikasi. Sebagai seorang muslim yang baik dan merasa beriman, tentu kita harus berlaku sabar atas apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Hal ini karena setiap ujian yang datang adalah kiriman darinya, dan Allah Subhanahu wa taala tahu bahwa kita mampu untuk menjalaninya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah mengatakan tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuan hamba tersebut. Sabar sendiri terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah sabar dalam mentaati semua perintah dan larangannya. Kemudian, sabar dalam menghadapi musibah yang diberikan. Dan yang ketiga, sabar akan ujian kesenangan. Jadi jangan mengira bahwa sabar hanya harus dimiliki oleh orang-orang yang tampaknya mempunyai hidup yang sengsara saja. Hal ini karena sebenarnya kesenangan pun bisa jadi termasuk ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kesenangan tersebut akan membuatnya semakin mentaati Allah Subhanahu wa taala atau malah sebaliknya? Oleh karena itu, mari berupaya untuk selalu sabar menerima ketentuan yang telah digariskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hambanya yang selalu sabar, agar menjadi orang-orang yang dicintainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.